Sebetulnya di dalam klarifikasi apa yang saya buat, ya kemudian saya teruskan ke teman wartawan dan mungkin di-sharing ke teman wartawan yang lain kan. Pada saat pengumuman tersebut, ya saya bilang sprindiknya 3, tapi kenapa tersangka ditetapkan itu 5? Ya saya katakan bahwa sebagaimana KUHP itu apa sih yang dimaksud dengan tersangka? Kan itu kan pihak yang diduga ya melakukan tindak pidana berdasarkan kecukupan alat bukti. Ya. Makanya tekanannya adalah kecukupan alat bukti. Maka seseorang itu dapat diduga sebagai pelaku tindak pidana. Nah, kami sampaikan apakah dari pihak TNI dalam hal ini ABC dan AH itu cukup alat bukti? Cukup, dan itu disampaikan pada saat ekspos, ya, pada saat ekspos. Jadi secara substansi, secara material, ya, yang bersangkutan itu AH dan ABC itu sudah cukup ditetapkan sebagai tersangka. Ya. Adapun kenapa kita tidak terbitkan sprindik, ya, karena sebagaimana teman-teman ketahui yang bersangkutan 2 orang tersebut itu masih sebagai anggota TNI aktif. Ya. Nah sejauh ini selama ini ketika pelaku tindak pidana itu masih berstatus sebagai anggota TNI aktif, maka penanganan perkaranya dilakukan oleh pihak Puspom TNI. Nah itulah yang kemudian kami berkoordinasi dengan teman-teman penyidik Puspom TNI. Dan kapan koordinasi dilakukan? Itu sejak OTT diketahui bahwa yang kita tangkap itu masih anggota TNI, itu sudah ada komunikasi aktif antara PLT Deputi, dalam hal ini Pak Asep, dengan kawan-kawan di Puspom TNI. Itu terus dilakukan koordinasi tersebut. Ya. Jadi makanya pada saat ekspos pun hadir 3 penyidik dari Puspom TNI. Ya. Kita beri kesempatan sama semuanya dari penyelidik, penyidik, penuntut KPK dan juga penyidik Puspom TNI untuk menyampaikan pendapatnya, opininya atau apapun di situ di dalam forum ekspos. Ya. Sehingga ketika diambil kesimpulan bahwa dalam perkara suap di Basarnas ini ada 3 pemberi dan ada 2 orang penerima, kan begitu. Karena prinsip suap menyuap kan pemberi dan penerima. Makanya kita sampaikan bahwa kita akan menetapkan 5 orang tersangka, meskipun nanti secara administratif itu sprindik untuk anggota TNI itu akan diterbitkan oleh Puspom TNI. Dan kami sampai sekarang pun masih terus berkoordinasi, terutama Pak Ketua, Pak Firly, ya, meskipun yang bersangkutan pada saat kejadian itu sedang dinas di Manado, tetapi selalu kami informasikan, dan yang Pak Ketua, Pak Firly itu juga melakukan koordinasi baik dengan Puspom TNI, dengan Kasau, karena yang bersangkutan AH ini adalah perwira dari TNI Angkatan Udara, dan juga dengan Panglima. Itu yang dilakukan oleh Pak Ketua, ya, dengan melakukan komunikasi terus. Itu ya, jadi alasannya kenapa kita tetapkan 5, karena memang alat buktinya sudah cukup ya untuk menetapkan 5 itu. Hanya secara administratif kita lakukan koordinasi yang pihak TNI, biarlah nanti teman-teman dari Puspom TNI yang melakukan penindakan, kan seperti itu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.